Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen kasih tau ke kalian masker-masker yang sering banget aku pakai untuk keluar rumah. Yang menurutku tuh saat pakai maskernya aku kelihatan cantik, terus juga kayak sesuai dengan outfitnya dan kelihatan rapi juga. Karena aku bener-bener nggak suka banget pakai masker yang bikin tampilan kita tuh kelihatannya jadi kayak nggak rapi sama sekali. So ya, sekarang aku langsung pengen bahas aja maskernya dan aku juga akan kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, masker yang pertama di sini aku punya Scentsy Duckbill. Ini adalah masker yang sering banget aku pakai waktu awal-awal pandemi. Karena menurutku yang ini tuh yang paling rapi saat aku pakai keluar rumah dan paling cocok dengan outfit apa aja karena kan warnanya putih ya kan. Pas dipakai tuh bener-bener serapi itu. Ini maskernya 3 lapis dan menurutku pengait ke kupingnya juga nggak bikin telinga aku sakit kalau dipakai lama-lama. Dan karena dia 3 lapis jadi pas kita pakai tuh nggak terlalu sesak gitu rasanya kalau dipakai lama-lama. Tapi menurut aku masker ini punya banyak kekurangan. Pertama, bahannya itu suka agak sedikit gatel kalau nempel ke muka, kayak dia tuh agak berbulu gitu. Terus juga karena memang dia modelnya ini benar-benar nempel banget di muka, jadinya kalau kita lagi pakai make up itu make upnya suka geser. Dan saat pakai masker ini dan kita sering ngomong, biasanya kan wajah jadi banyak gesekan kan ke maskernya. Nah itu bisa bikin jerawatan. Dan yang terakhir, masker ini size-nya itu nggak cocok ke semua orang karena biasanya kalau ini dipakai ke suamiku nggak bisa nutupin bagian yang pentingnya gitu loh. Kayak benar-benar sekecil itu ini masker, jadinya nggak cocok ke semua wajah. Lanjut ke masker yang dulu sering juga banget aku pakai. Ini masker dari Evo. Ini adalah masker pertama yang aku bisa punya warna-warni gitu istilahnya, kayak bisa disesuaikan dengan OOTD aku karena dia punya banyak banget warna. Dan menurutku ini adalah masker pertama yang aku pakai bener-bener serapih itu, macam kalau orang kerja tuh pakai jas gitu loh. Ini maskernya 3 lapis, jadi saat kita pakai tuh nggak terlalu sesak. Pengait kupingnya juga menurutku sangat amat lentur dan soft gitu, jadi saat kita pakai lama-lama nggak bikin kuping tuh agak sakit gitu. Di bagian hidungnya dia juga punya semacam besi gitu, dan ini bener-bener sangat amat fleksibel, bener-bener ngikutin wajah. Dia lentur banget, gampang dibentuk-bentuk. Aku suka banget sama besi yang gampang dibentuk-bentuk ini kalau untuk bagian hidung. Tapi yang paling aku suka adalah ini masker nggak bener-bener nempel ke muka. Jadi kalau misalnya kamu lagi pakai makeup yang tebel, kamu nggak perlu takut makeupnya kegeser-geser karena wajah kamu nggak nempel completely ke dalam si maskernya. Bahannya juga menurutku nggak gatel sama sekali, jadinya nggak ada rasa nggak nyaman. Tapi yang paling penting adalah saat kita ngomong, masker ini nggak banyak gesekan ke wajah kita. Lanjut ke masker yang lagi sering banget aku pakai akhir-akhir ini. Aku dan suamiku sering banget pakai masker ini karena aku bener-bener sesuka itu. Ini Scentsy Convex. Dia juga punya banyak pilihan warna dan menurutku warnanya itu cute karena dia soft gini warnanya. Maskernya 4 lapis, jadi bener-bener kerasa kelindungi banget. Tapi untuk bagian kupingnya dia lumayan agak sakit di bagian belakang kuping kalau misalnya kita pakai yang berjam-jam dari siang sampai malam gitu. Dan di bagian hidungnya ini dia tuh agak keras, nggak selentur si Evo. Tapi menurutku kalau mau dibandingin antara Evo dan Scentsy, lebih rapi Scentsy pas dipakai dan lebih banyak lapisannya, jadi lebih terproteksi gitu diri kita. Dan saat kita pakai ini, muka juga rasanya itu nggak begitu nempel banget ke masker. Kalau misalnya kamu cari yang bener-bener nggak mau nempel banget ke muka, aku lebih rekomendasiin beli yang Evo. Cuman kalau dibandingin kayak gini, ya kalau si Evo 3 lapis, dia 4 lapis, jadi kayak lebih terproteksi pakai yang ini dibanding Evo. Lanjut ke masker yang paling aku suka banget. Ini menurutku dari segala aspek dia yang paling menang, tapi satu aspek yang aku suka, dia mahal banget. Karena untuk beli satu masker kayak gini harganya 65.000 dan menurut aku itu nggak terlalu worth it. Kecuali kalau satu ini harganya 30.000, ya mungkin masih fine-fine aja karena aku kan bakalan sering make. Tapi kalau satu 65.000 dengan segala speknya, menurutku kurang worth it ya. Pertama, masker ini 5 lapis, jadi bener-bener yang paling top line-nya menurut aku dibanding semua masker yang tadi aku sebutin. Terus juga menurutku untuk pengaitnya ini bener-bener yang kayak ada harga, ada kualitas gitu. Karena pengait di kupingnya ini bisa kita atur, kita mau yang bener-bener kencang banget atau yang bener-bener longgar banget. Atau buat kalian yang mukanya mungkin lumayan besar, bisa pakai ini tuh sampai belakang banget. Terus juga di bagian dalamnya ini besinya itu memang dia nggak terlalu fleksibel, tapi dia ada semacam busa yang bisa kayak bener-bener ngepas aja gitu di bagian hidung kita. Jadinya kita bener-bener nyaman banget. Bahannya juga menurutku sangat amat premium karena dia nggak bikin gatal sama sekali dan dia juga nggak banyak gesekan. Walaupun di bagian pipis ini tetap masih kena sih ya, kalau misalkan kita make upan juga tetap ada gesek-geseknya gitu sedikit. Cuman di bagian moncongnya gitu istilahnya bakalan nggak kena maskernya. Kalau kalian mau pakai lipstick yang glossy juga nggak bakalan transfer ke masker ini. Dan enaknya kalau dia masker kayak gini tuh karena cuma ada satu pack gini, jadi kita bisa kayak bawa asal aja gitu. Kita baru buka pas kita mau pakai, jadi maskernya masih bersih di dalam packnya. Cuman memang ya harganya
mehong ya. Nah sebenarnya ada juga masker yang mirip sama si case itu, dan ini keluaran Pokana. Ini juga 5 lapis dan menurutku pengait di kupingnya juga sangat amat lembut, jadi nggak bikin kuping sakit sama sekali saat kita pakai lama-lama. Bahannya juga menurut aku bagus, tapi nggak se-premium si case gitu loh. Rasa dipegangnya ini beda rasanya. Di bagian hidungnya juga besinya itu nggak terlalu lentur, jadi kurang kayak bisa diikutin ke seluruh bagian hidung gitu. Dan saat dipakai modelnya itu menurutku malah jelek, kayak nggak sebagus kayak kita pakai si case ini. Potongannya itu nggak terlalu sebagus si case gitu, walaupun memang sebenarnya sih mirip banget ya, cuman pas dipakai kayak kurang aja gitu, kayak ada yang kurang tapi gue nggak tahu apaan. Lanjut ada juga produk dari Case. Kalau tadi kamu ngedengerin kekurangan dan kelebihan dari kedua masker ini, aku punya bentuk masker yang lebih perfectnya dari Case, tapi kekurangannya adalah di harganya aja. Jadi maskernya ini saat dipakai tuh mirip sama Evo, jadi dia nggak bikin makeup kita nempel-nempel ke masker. Tapi saat dipakai bagusnya itu sama kayak pas aku pakai Convex. Terus juga ini kan lapisannya juga lebih banyak ya. Dan di bagian pengait kupingnya juga kita bisa atur gitu, kita mau sekencang apa. Dan ini nggak sakit sama sekali di bagian kuping. Bahannya bener-bener bagus kayak bahan Case biasanya. Terus juga ada busanya di sini, dan di bagian hidungnya juga dia lentur banget, lebih lentur dibanding Case yang ini. Terakhir aku punya masker yang sangat amat aku suka juga, dan menurutku untuk ngeluarin uang segini sangat amat worth it kalau misalkan memang kamu sering keluar rumah setiap harinya. Di sini aku punya masker dari LG, ini aku beli kalau nggak salah 2,5 juta harganya, dan di dalamnya ini ada 2 filter, ada HEPA filter dan filter biasa. Pertama, yang paling aku suka dari masker ini adalah kalau aku pakai ini nggak sesak sama sekali. Dan walaupun maskernya itu besar, nggak bikin kayak kita berat gitu loh di kuping. Pengait di bagian kupingnya juga bisa diatur, jadinya kamu bisa pakai yang seketat mungkin atau selonggar mungkin. Tapi untuk urusan make up, dia akan tetap nempel ke wajah kita, jadi make upnya akan kayak kebentuk buletan gitu di bagian muka. Karena entah kenapa walaupun agak nyusahin untuk bagian itu, tapi aku sangat amat suka karena masker ini nggak bikin sesak sama sekali. Kenapa nggak bikin sesak padahal filternya banyak? Karena di dalamnya itu kayak ada kipasnya gitu loh, kayak kipas yang bikin muka kita tuh bagian sininya dingin. Kalau misalkan kamu sering pakai masker yang bikin muka kalian tuh panas pas lagi nafas, nah kalau pakai ini nggak sama sekali. Tapi menurutku walaupun ini benar-benar perfect banget dari segi kita nafasnya dan segi pemakaiannya. Pertama kita mesti ganti HEPA filternya ini kayak sekitar 3 bulan sekali, dan itu akan ngeluarin uang juga kan istilahnya. Dan di dalamnya juga ada filter lagi yang mesti kita ganti setelah kita pakai. Kekurangan lainnya lagi selain filter dan harga adalah dia harus di-charge. Kalau misalkan kamu lupa untuk nge-charge ini, sebenarnya sih masih bisa aja gitu dipakai, cuman nggak ada kipasnya, jadi sama aja ngap pas dipakai kalau nggak ada kipasnya. Kalau kamu pakai masker ini, walaupun kamu naik tangga, walaupun kamu gendong anak, walaupun kamu bener-bener pakai dari kayak pagi sampai agak malam gitu, ini nggak bikin sesak sama sekali, benar-benar seenak itu. Dan kekurangan lainnya adalah karena memang masker ini orang-orang jarang make, saat kita make tuh dan orang itu nggak tahu, kelihatannya kayak agak aneh aja, kayak ini orang mau kemana gitu pakai ini masker, kayak serem aja gitu kelihatannya. Oh ya, saat beli ini kamu juga akan dapat semacam dust pack itu untuk naruh balik, dan di dalamnya juga kita dapat beberapa filter gitu yang bisa kita taruh di dalam sini. Kayak kita bisa ganti saat kita berpergian. Dan ada kayak pengait ininya sih, kalau misalnya kalian pakai hijab itu kan bisa taruh di belakang sini. So ya, sekian video dari aku kali ini. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, please like this video dan jangan lupa komen di bawah. Next, kamu pengen tahu produk apa yang aku suka juga di zaman pandemi ini. Dan ya, see you next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.